Hai sahabat Kompas.com, konferensi tingkat tinggi Group of Seven atau KTT G7 akhirnya kembali digelar pada Minggu 26 Juni 2022. Pada tahun ini, Jerman didapuk menjadi tuan rumah forum tahunan tersebut. Anggota G7 ini berasal dari negara-negara industri maju loh. Oleh karena itu, mereka yang hadir juga merupakan perwakilan negara-negara maju yang juga menguasai 45% perekonomian global, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Kanada, dan juga Prancis. Untuk kalian tahu nih, semenjak didirikan pada tahun 1975 sampai sekarang, nama forum ini ternyata sempat berubah-ubah menyusul beberapa anggotanya yang sempat keluar masuk. Pada awalnya, forum ini dinamakan G6 karena didirikan oleh 6 negara kaya di dunia. Sejak Kanada masuk pada tahun 1976, barulah namanya berubah menjadi G7. Selain itu, Rusia ternyata juga sempat bergabung menjadi anggota pada tahun 1992, sehingga namanya juga ikut berubah menjadi G8. Tapi, nama G8 ini juga tak berlangsung lama, karena mereka memutuskan mengganti nama lagi menjadi G7 imbas langkah Rusia mencaplok Crimea. Gak cuma persoalan nama aja nih sahabat Kompas.com. Pada masa lalu, ternyata forum G7 ini sempat dikecam kalangan sipil. Mereka menilai kalau langkah G7 yang hanya mengundang negara-negara maju tak berkontribusi mengatasi kesenjangan dunia. Nah, makanya dalam beberapa tahun terakhir, G7 mengundang wakil-wakil negara berkembang untuk hadir dan memberikan pandangan. Contohnya pada tahun ini, Jerman mengundang 4 negara berkembang seperti Afrika Selatan, Argentina, India, Senegal, dan juga Indonesia sebagai presiden G20. Dalam forum tersebut, pada umumnya mereka membahas persoalan perekonomian dunia. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, G7 juga membahas persoalan lain, kayak masalah migrasi, perubahan iklim, dan masalah keamanan yang tengah dihadapi Rusia dan Ukraina pada saat ini. Oh iya, forum G7 ini memang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bekerja sama di bidang-bidang tertentu. Tapi, kesepakatan ini hanya bersifat usulan dan rekomendasi alias tak bersifat mengikat. Nah, dari tadi kita kan bahas soal G7 dan G8. Ada juga nih G20. Kalian mungkin bertanya-tanya, jadi apa sih perbedaan dari ketiga organisasi itu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, G7 dan G8 ini sebenarnya organisasi eksklusif yang beranggotakan negara-negara maju. Forum G8 ini juga hanya berubah nama, yakni menjadi G7 karena adanya konflik Rusia dengan Crimea tadi. Selain itu, fokus utama pembentukan G7 dan G8 ini pada awalnya dilatar belakangi kepentingan politik. Hal ini pun berbeda dengan G20, sahabat Kompas.com. Kalau G20, secara garis besar menitik beratkan pada pengaruh ekonomi. Selain itu, G20 juga bersifat inklusif, artinya juga beranggotakan negara-negara berkembang kayak Indonesia. Kemudian, dari segi lamanya berdiri, G20 ini berdiri pada tahun 1999 atau lebih muda dari G7 atau G8, sahabat Kompas.com. Nah, itu dia ulasan soal sejarah hingga negara-negara anggota G7. Kalau gitu, sampai bertemu di video-video lainnya. Dan simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com Jernih Melihat Dunia.